Pemirsa, kemeriahan perayaan Imlek begitu terasa di kawasan Petak 9. Dan sudah ada rekan kami Galuh Pandu di lokasi. Halo Galuh, wah meriah sekali ya di sana. Halo Nata dan pemirsa, benar meriah sekali di kawasan Petak 9. Kami tadi disambut dengan berbagai macam ornamen bernuansa Imlek, berwarna merah dan juga emas. Dan hari ini kita menyambut dengan tema ular kayu. Dan tepatnya saat ini saya berada di kawasan Vihara Dharma Bakti sebagai salah satu tempat jujugan para masyarakat Tionghoa untuk melaksanakan ibadah dan juga sembahyang. Tapi seperti apa kemeriahan dalam perayaan Imlek kali ini? Kita akan ketahui informasinya selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Ada kembali menyaksikan Sindo Siang pemirsa bersama saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemeriahan perayaan Imlek 2576 Kongseli di tahun 2025 ini. Dan meskipun sejak semalam Jakarta diguyur hujan sehingga masyarakat cukup tersendat untuk melakukan peribadatan pada malam hari, namun di pagi hari ini cuaca sudah mulai cerah kembali dan masyarakat berbondong-bondong datang ke salah satu vihara tertua di Jakarta yang sudah berdiri sejak 1650, yaitu Vihara Dharma Bakti tempat saya berdiri sekarang. Dan dapat Anda lihat di sekitar saya masyarakat khususnya umat Tionghoa dan umat Konghucu sudah melakukan beribadah dan memohon kepada para dewa-dewi yang ada di sini untuk semakin mengeratkan hubungan mereka dengan para leluhur, memohon kepada para leluhur dan juga dewa agar diberikan keberkahan, kebahagiaan dan juga kemakmuran di tahun yang baru ini. Terlihat masyarakat di sini memohon kepada dewa dan dewi di sini, kemudian juga ada altar yang berisikan perjamuan-perjamuan, ada buah-buahan, ada kue keranjang, dan yang mendominasi di sini adalah salah satunya di sebelah sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda, yaitu buah jeruk. Ada buah jeruk, ada kue keranjang, yang mana buah jeruk ini menunjukkan simbol kebahagiaan dan juga simbol kemakmuran. Kemudian kue keranjang ini, lengketnya kue keranjang ini menunjukkan atau menyimbolkan bahwa dalam menjalin silaturahmi, menjalin kekerabatan itu harus erat dan juga harmonis. Dan pemirsa, kemudian saya juga akan ajak Anda untuk melihat di sebelah sana ada dupa, yang mana dupa ini adalah menunjukkan hubungan spiritual antara manusia dengan dewa. Sedangkan asap-asap dupa ini adalah simbol yang menghubungkan hubungan manusia secara spiritual dengan dewa-dewa, sehingga doa-doa yang diharapkan dan juga disampaikan oleh masyarakat di sini, khususnya umat Konghucu dan juga masyarakat Tionghoa, bisa sampai ke langit dan juga dikabulkan oleh para dewa-dewa. Dan tentunya sejak pagi kami melihat di sini ratusan masyarakat Tionghoa datang ke Vihara Dharma Bakti untuk beribadah, dan secara silih berganti mereka datang ke sini. Dan kawasan Petak 9 tadi sepanjang kami berjalan di sini juga dihiasi dengan berbagai macam ornamen-ornamen bernuansa khas Imlek dengan lampion-lampion yang menunjukkan simbol serta harapan. Juga dihiasi dengan berbagai macam vas-vas dan bunga-bunga yang indah di dalamnya yang menunjukkan simbol keindahan dan juga simbol harapan baru di tahun 2025 ini. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini yang baru saja melaksanakan ibadah di Vihara Dharma Bakti. Halo, selamat pagi Kak. Dengan siapa? Sensen. Dengan Sensen. Boleh berbincang sebentar ya? Oke, Kak Sensen ini tadi sudah melaksanakan ibadah. Nah, harapannya di tahun ini apa nih Kak Sensen? Semoga sehat selalu aja sih, terus bahagia dan juga bisa berlimpahan rezeki. Banyak rezeki buat semua keluarga. Tadi kegiatan ibadahnya di sini apa saja Kak Sensen, mungkin bisa ceritakan ke pemirsa? Iya, sembahyang aja sih dengan dupa, terus juga sembahyang juga untuk di setiap
teksturnya. Ada yang ingin disampaikan nggak di tahun baru ini? Semoga semuanya happy-happy, sehat semuanya, dan semuanya hoki dan banyak rezeki. Oke, tapi kan ini kemarin sempat hujan ya, berarti kemarin nggak ibadah di malam hari atau gimana nih? Enggak sih, makan keluarga aja biasanya. Akan bareng sama keluarga. Jadi karena di sekarang udah cerah, ibadahnya dipindah di pagi hari ini. Iya. Oke, ada agenda apa lagi selain ibadah di sini? Mengunjungi keluarga aja sih biasanya. Kumpul sama keluarga ya. Semoga Kak Sensen dan juga keluarga tetap harmonis, Iya. penuh dengan berkah. Ya. Sinian kuale, kongsi paja. Terima kasih Kak Sensen. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga yang ada di sini. Dan tentunya perayaan Imlek ini bukan hanya di Jakarta saja, tapi di Singkawang, Kalimantan Barat ini ada perayaan Imlek yang juga turut menyita perhatian warga, yaitu ada replika raksasa ular yang melingkari lapangan Stadion Kridasana. Seperti apa liputannya? Berikut informasinya untuk Anda. Sio Ular Tanah menjadi tahun yang spesial pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 ini. Pernak-pernik dan hiasan khas Imlek seperti lampion, bunga mehua, dan ornamen ular mempercantik sejumlah titik keramaian di pusat kota Singkawang. Salah satu hiasan yang begitu mencolok pada perayaan Imlek tahun ini adalah replika ular raksasa yang melingkar di lapangan Stadion Kridasana. Ular raksasa ini berwarna merah muda dengan lebar 3 meter dan panjang 239 meter. Dengan diameter tubuh yang besar, pengunjung dapat masuk ke dalam tubuh ular raksasa ini dengan hanya membayar tiket seharga Rp20.000. Terowongan pada tubuh ular raksasa ini menghubungkan dengan pintu Taman Sio dengan konsep pegunungan. Jadi memang kita bikin ukuran yang luar biasa. Nah, kita namainya ular raksasa. Dan di dalam ular itu diameternya 3 meter, panjangnya 239 meter. Dan itu semacam terowongan, bisa dilalui orang, seperti tadi yang kita lihat. Dan di dalam itu terdiri permainan lampu-lampu. Jadi bermacam spot foto. Pada malam hari, pengunjung juga bisa menikmati hiasan lainnya seperti lampion dan hiasan khas Imlek lainnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Wow, ada replika ular raksasa di Singkawang. Jadi pengen berangkat ke Singkawang sekarang buat foto-foto di sana. Tapi pemirsa, buat Anda yang hari ini merayakan Imlek tapi harus bekerja seperti saya, nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena Imlek juga bisa dilaksanakan bersama dengan keluarga. Jadi misalnya pulang kerja nih, bisa nanti sama keluarga jalan-jalan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Maksud kami Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengajak keluarga, istri beserta 2 anaknya untuk berjalan-jalan di Pasar Atom Surabaya untuk membeli aneka aksesoris yang bernuansa Imlek. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Atom Surabaya, Jawa Timur. Wapres didampingi sang istri Selvi Ananda serta kedua anak mereka. Wapres berkeliling di sudut Pasar Atom sembari membeli aksesoris Imlek dan memborong aneka jajanan mulai dari cakwe, paneleh hingga manisan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto. Ya, untuk menikmati suasana Imleknya, ya, dengan barongsainya, membeli pernak-pernik Imlek, ya, kemudian juga makanan khas di sini, yaitu peneleh itu, ya, cakwe peneleh, dan kita menikmati ya makanan-makanan seperti Chinese lainnya. PJ Gubernur Jawa Timur menambahkan kunjungan dadakan Wapres karena ingin tahu Pasar Atom yang legend dan dikenal sebagai pusat jajanan tradisional. Setelah menikmati jajanan di Pasar Atom, Wapres dan keluarga meninggalkan lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Nah, itu
itu dia pemirsa, ada esensi untuk tetap memaknai perayaan Tahun Baru Imlek bersama dengan keluarga. Nah, tapi ngomong-ngomong soal keluarga, ini biasanya identik dengan makan bersama dengan keluarga. Ketika makan bersama biasanya kita bingung nih, pilih menu apa ya untuk makan bersama. Dan berikut adalah liputan rekomendasi santapan spesial Imlek 2025. Tahun Baru Imlek atau Chinese New Year yang bertepatan dengan libur panjang, saya akan mengajak Anda untuk mencoba kuliner khas yang berbeda dengan yang lain. Ya, sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan menawarkan ragam menu makanan yang lezat. Cocok bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner Imlek bersama keluarga. Namun jangan khawatir, semua menu yang disajikan di sini halal. Tersedia pula makanan yang nikmat dan sehat bagi para penikmat vegetarian. Semua dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari Rp80.000. Sejumlah menu menjadi andalan di sini. Ada roasted Peking duck atau bebek panggang, chicken congee, bubur lembut nan gurih, black vinegar cabbage, menu sayur kol yang renyah, dan yang ini dia jagoannya, whole country chicken. Cita rasa gurih asin menyatu dalam ayam rebus yang dimarinasi dengan bumbu homemade resep yang disajikan dingin. Tak hanya makanan, minuman sehat juga ada pemirsa. Dragon Colada, minuman jus buah naga dan nanas, ditambah sirup leci. Segarnya. Pemirsa, saya udah selesai cobain ini semua dan ternyata satu pun gak ada yang gagal. Menunya semuanya enak dan favorit saya yaitu whole country chicken. Jadi dia ini rasanya asin, gurih dari bawang putihnya. Pokoknya enak banget. Dan disempurnakan dengan minuman ini, Dragon Colada, yang rasanya seger banget dari buah-buahannya. Nah, jika Anda tertarik untuk coba ini semua, Anda bisa langsung datang ke restoran ini, ada di Jakarta Selatan. Dan tentunya nggak usah khawatir karena ini semua halal dan harganya terjangkau. Dari Jakarta, Jessica Winoto dengan juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Gosip Pacai, saya lanjut makan, bye-bye. Negeri tirai bambu memiliki makanan yang turun-temurun diwariskan dari zaman dahulu hingga sekarang masih tetap ada. Salah satunya adalah roti mantau atau mantau. Mantau merupakan makanan pokok di daerah China bagian utara. Mantau sekilas terlihat seperti bakpao yang juga merupakan makanan khas China. Di Indonesia tersedia juga mantau dengan isian daging sapi rendang menawarkan cita rasa tradisional. Selain rendang, ada beberapa topping sebagai pelengkap kuliner unik ini, yakni keju mozzarella, telur ikan salmon, serta saus mayones dan sayuran selada. Banyaknya topping pada sajian mantau rendang ini cukup menggugah selera penikmatnya, apalagi tekstur daging yang empuk dengan bumbu rendang yang meresap. Sehingga sajian ini sangat nikmat untuk menu makanan Imlek. Untuk membuat mantau rendang dibutuhkan bahan roti mantau, roti yang mirip dengan bakpao. Kemudian olahan daging rendang dan sayuran selada. Pertama-tama tumis daging dengan bumbu rendang dan jadikan isian roti mantau. Tambah dengan keju mozzarella serta beri saus mayones. Mengangkat lokal makanan kita bikin ke internasional biar lebih beda. Makanya kita fusion kan. Yang mantau biasanya beef kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia. Jadi ada yang beda. Nah, kesini ada yang ciri khasnya. Bagaimana? Mudah bukan untuk memasak mantau rendang? Anda pun bisa mencobanya sendiri di rumah untuk sajian pada Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakan.
Gimana pemirsa, kalau lihat yang enak-enak gini rasanya langsung pengen berangkat makan sekarang juga ya. Tapi kalau ngomongin soal Imlek, bukan cuma kuliner saja yang khas, tapi ada berbagai macam tradisi Tionghoa yang menyimbolkan harapan, kesejahteraan, dan juga keberuntungan. Dan apa saja itu? Kita simak liputannya bersama. Biasanya warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek dengan beragam acara. Mulai dari tradisi sembahyang kepada leluhur, menikmati makan khas Imlek bersama keluarga, festival barongsai atau lampion, hingga berburu angpau. Kemeriahan nampak juga terlihat dari pernak-pernik Imlek yang melambangkan kemeriahan akan membawa banyak rezeki pada tahun ini. Bagi warga Tionghoa, perayaan Imlek diawali dengan melakukan sembahyang samsipu kepada dewa dan mendoakan leluhur. Barulah tepat di hari perayaannya hari ini, para umat menuju vihara melakukan beberapa tradisi sembahyang kepada para dewa. Di vihara terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Pernak-pernik Imlek melambangkan harapan keberuntungan dan kebahagiaan, sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga tampak memenuhi altar utama vihara. Imlek juga kental akan tradisi kulinernya. Beberapa makanan khas Imlek membawa makna baik bagi umat Tionghoa, seperti ikan bandeng. Menyantap ikan bandeng saat Imlek diharapkan mampu membawa keberkahan bagi keluarga. Ada juga kue keranjang. Perayaan Imlek tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran kue keranjang. Di mana proses pembuatan kue keranjang sendiri masih menggunakan cara tradisional, proses memasaknya pun masih menggunakan kompor minyak hingga 7 jam lamanya. Proses tradisional ini masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa yang khas. Kue keranjang dengan bentuk dan tekstur yang lengket diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Kemeriahan menyambut Tahun Baru Imlek 2576 memiliki khas dekorasi, biasanya didominasi warna emas dan merah guna menyambut tahun ulang kayu. Tidak ketinggalan, tarian barongsai juga digelar meriah diiringi dengan musik khas dari tabuhan drum. Pemilihan warna barongsai juga khusus dan memiliki makna tersendiri seperti hijau melambangkan pertemanan, merah keberanian, putih kesucian, emas kegembiraan, hitam keingintahuan tinggi, kuning keberuntungan dan ketulusan hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tradisi-tradisi yang disebutkan tadi, ada satu lagi tradisi masyarakat Tionghoa yang ini identik dengan Imlek. Salah satunya adalah pangsen, yaitu melepaskan makhluk hidup ke udara. Nah, di samping saya ini sudah bersiap-siap untuk melepaskan burung ke udara. Langsung saja kita lihat sama-sama. Dan ini adalah sebagai salah satu simbolisasi karma baik ya, agar mendapatkan apa yang diharapkan. Sudah berhasil dilepaskan. Cici, ada harapannya di tahun ini? Ya, semoga semakin baik ya di 2025 ini ya. Amin. Indonesia semakin jaya, semakin maju. Amin. Semakin baiklah ke depannya di tahun ini. Oke. Dengan Cici siapa? Cindy. Cici, ini terima kasih banyak. Semoga harapannya terkabul di tahun ini dan selamat Tahun Baru Imlek. Sukses selalu. Dan itulah tadi pemirsa keseruan perayaan Imlek di kawasan Petak 9, khususnya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat. Dan mudah-mudahan tahun ini memberikan keberuntungan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan untuk kita bersama. Dan demikian, akhir dari Sindo Siang kali ini, saya Galuh Pandu mewakili kerapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Se Nian Kuale Gong Si Facai. Bye-bye.